Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Liku. Iya, namun aku tuh kan ketemu teman-teman di sini. Iya, teman-teman dari mana ini? Aku tahu. Dari mana? Dari kafe dan TK Uswatun Hasanah. Oh iya, dari kafe dan TK Uswatun Hasanah. Semuanya sehat? Alhamdulillah, semangat ya. Meskipun anak-anak semuanya sampai hari ini belajarnya di rumah, tetapi tetap harus semangat. Iya, semangat. Oke. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, jumpa lagi nih dengan Bunda Dika dan Liku. Oh ya, dengan Liku. Kali ini Bunda Dika dan Liku akan berkisah tentang apa Liku? Ini kan kita tuh memperingati hari raya ya Bun. Oh iya, hari ini anak-anak muslim sedunia merayakan hari raya. Siapa tahu? Itu. Oh iya, ada yang tahu. Siapa? Hari raya apa? Pinter. Itu yang di sana jawab. Iya, jawab apa tuh? Idul Adha atau Idul Kurban. Iya, Idul Kurban. Anak-anak yang soleh dan solehah, siapa yang di sini pernah dengar sejarah Idul Kurban? Ada. Itu di sana. Iya, ada yang tunjuk jari. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, kali ini Bunda Rika akan berkisah nih tentang sejarah Idul Kurban. Nah, sejarah Idul Kurban itu ada kaitannya dengan dua nabi. Siapa tahu tidak? Itu tahu nggak? Nabi siapa ya? Siapa? 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 Aku tuh lupa, Ipun. Nah, coba tanya teman-teman yang di sana. Teman-teman tahu kisah nabi siapa? Ada yang menjawab betul, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya, Nabi Ismail. Baik, anak-anak saya salihah, duduk yang rapi, kita akan mendengarkan teladan kisah Nabi Ismail. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Setelah sekian lama tidak berangkat ke sekolah ya? Kangen banget Bu Guru. Sama, Bu Guru juga kangen sama anak-anak semua. Anak-anak, kali ini hari pertama masuk, kita merayakan hari raya Idul Adha. Siapa yang tahu sejarah Idul Adha? Ada yang tahu? Bobby? Belum tahu Bu Guru. Baik, gak apa-apa. Anak-anak yang ada di rumah semua, ada yang sudah pernah dengar kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Baik, ada yang sudah, ada yang belum. Kali ini Bu Guru akan berkisah tentang sejarah Idul Adha, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak-anak semuanya mendengarkan dengan tertib ya. Iya Bu Guru. Anak-anak yang soleh dan solihah, Nabi Ibrahim mempunyai istri bernama Hajar. Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar mempunyai seorang putra bernama Ismail. Ismail kecil dan Bunda Hajar terpaksa ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang sepi, tandus, gersang, dan tidak berpenghuni. Karena Nabi Ibrahim harus berdakwah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun ditinggal berdua saja bersama dengan Ismail, Bunda Hajar selalu sabar dan tidak pernah mengeluh.
Ketika kecil, Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar sangat kebingungan. Bunda Hajar pun berlari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Bunda Hajar berlari dari Bukit Sofa mencari air, tidak ada. Balik lagi ke Bukit Marwah, juga tidak ada. Balik lagi ke Bukit Sofa, begitu seterusnya selama 7 kali. Bunda Hajar pun kemudian kembali kepada Ismail kecil. Bunda Hajar sudah putus asa, namun Bunda Hajar tetap pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang berserah diri. Maka tolonglah kami ya Allah. Anak-anak, karena Bunda Hajar dan Ismail adalah hamba yang patuh dan taat, maka Allah pun memberi mukjizat yang sangat hebat. Di antara kaki Ismail yang menangis memancar air yang sangat deras. Masya Allah. Anak-anak, dari kisah ini, maka sampai saat ini di kota tersebut, yaitu kota Mekah, memancarlah air Zam-Zam yang tidak pernah surut airnya. Sampai sekarang air Zam-Zam bisa diminum oleh seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Hebat kan? Nah anak-anak, itu tadi baru salah satu mukjizat dari Allah untuk Nabi Ismail. Anak-anak, singkat cerita, Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua serta kepada Allah. Suatu hari, Nabi Ibrahim datang dengan membawa perintah dari Allah. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya Ismail. Nabi Ibrahim pun mendatangi putranya Ismail. Wahai anakku, ayah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan engkau, nak. Bagaimana menurutmu? Anak-anak, apa ya kira-kira jawaban dari Ismail? Mau tidak ya Ismail dikorbankan? Ternyata Ismail menjawab, Ayah, aku telah diajari engkau dan bunda untuk taat kepada perintah Allah. Maka ayah, laksanakanlah perintah Allah. Ayah akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Demikian jawab Ismail. Maka kemudian Ibrahim pun dan Ismail berangkat untuk melaksanakan perintah Allah. Di atas bukit yang tinggi, Ibrahim pun siap untuk mengorbankan Ismail kecil. Ketika Ibrahim siap untuk mengorbankan Ismail, karena berkat kesabaran Ibrahim dan ketaatan Ismail, Allah pun memberikan mukjizat sekali lagi. Allah mengganti Ismail dengan domba yang sangat besar. Maka Ismail tidak jadi dikorbankan, tetapi yang dikorbankan adalah seekor domba yang besar. Alhamdulillah. Maka Nabi Ibrahim dan Ismail pun bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, anak-anak, maka
sejak saat itu Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk berkurban dan melaksanakan ibadah haji setiap bulan Dzulhijjah. Seperti saat ini, umat Islam di seluruh dunia berkurban dan beribadah haji. Sudah tahu sekarang sejarahnya Idul Kurban? Aku sekarang udah tahu, Bu Guru. Ya, pinter. Nah, sekarang kita setelah mendengarkan kisah dari Nabi Ibrahim dan Ismail tadi, kita harus melaksanakan dan mencontoh sifat dari Nabi Ismail, ya. Loh, kenapa? Bombi kok sedih? Saya sedih, Bu Guru. Iya, kenapa? Saya belum bisa mencontoh seperti Nabi Ismail. Loh, kenapa, Bombi? Saya selalu tidak pernah nurut sama orang tua. Disuruh sholat, nggak pernah mau. Disuruh makan, juga nggak nurut. Oh, ya. Saya menyesal, Bu Guru. Ya, baik. Anak Islam memang harus mencontoh sifat seperti Nabi Ismail. Kalau anak-anak belum bisa seperti Nabi Ismail, seperti Bombi tadi, yuk mulai hari ini kita harus tinggalkan perbuatan yang buruk, seperti berani pada orang tua, seperti tidak mau menurut. Itu semua kita tinggalkan ya, Bobi ya. Iya, Bu Guru. Ya, kalau ingin jadi anak yang soleh, Bobi ingin jadi anak yang soleh. Iya, saya pengen jadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail, disayang ayah, disayang ibu, dan disayang Allah. Baik, jadi harus mencontoh seperti Nabi Ismail. anak-anak dari TK dan KB Uswatun Hasanah yang soleh dan solihah. Nah, tadi sudah dengarkan nih kisah dari Bunda Rika tentang Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pinter. Nah, Liku tadi dengarkan nggak? Dengarkan. Iya. Yuk, kita bersama-sama sebutkan nih. Kira-kira apa saja ya yang bisa kita contoh dari sifat Nabi Ismail? Tahu nggak? Aku Nggak. tahu Tahu nggak? teman-teman tahu nggak? Oh, ada yang tunjuk jari. Apa yang pertama? Mencontoh sifat Nabi Ismail sama orang tua harus gimana? Nurut. Iya, harus nurut, tidak membantah, patuh dan taat. Iya, dan taat. Kemudian tidak boleh lupa nih yang penting nomor 1, patuh dan taat sama perintah siapa? Allah. Iya, sama perintah Allah. Dan jangan lupa anak soleh dan solihah, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tidak boleh mengeluh seperti Nabi Ismail. Dan tidak juga hal yang harus diingat, kepada orang tua berkata-kata yang sopan. Iya, yang sopan. Anak-anak yang soleh dan solihah yang dari KB dan TK Uswatun Hasanah, demikian tadi kisah dari Bunda. Yuk, supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu ya. Lagunya Ismail ketika memancarkan air di sela-sela kakinya. Gimana, Bun? Tahu toh? Ayah, aku ingat. Ya, bareng ya. Zumi, 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 kumpul, 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 air, air, air di kaki Ismail. Ayahnya Ibrahim, Bunda Hajar ibunya, berlari antara Safa dan Marwah. Yeay! Anak-anak yang soleh dan solehah, demikian tadi kisah dari Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat, anak Islam harus mencontoh sifat Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi